Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang beragama Islam, seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang muslim yang benar. Karena Islam itu menurut bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, artinya pertama selamat. Karena ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja non-muslim untuk masuk ke dalam Islam dengan mengatakan aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya kamu akan selamat. Yang kedua, Islam dalam bahasa Arab artinya perdamaian. Karena itu ketika kaum muhajirin meninggalkan kampung halamannya itu Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW mendamaikan dua kaum ini, yaitu kaum muhajirin dan kaum Ansar. Dan juga ketika Rasulullah melaksanakan yang namanya Piagam Madinah, beliau mendamaikan antara kaum muslimin dengan kaum Ansar, kaum Nasara dan kaum Yahudi. Sehingga Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian. Tidak ada percecokan, pertentangan, tidak ada peperangan di dalam agama Islam. Maka sungguh keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah Islam berarti penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di bumi ini adalah semua milik Allah. Bahkan diri kita, harta kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Juga di dalam ayat dinyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam hanyalah agama satu-satunya yang diridhoi, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang direstui dan diridhoi hanyalah agama Islam. Maka bagi orang yang tidak memeluk agama Islam, itu amal mereka tidak akan diterima nanti di hari kiamat, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk atau mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya, dan di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang penuh kenikmatan dengan sempurna, dan juga agama yang diridhoi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan
agama kalian. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridhoi Islam agama kalian. Makanya kita punya kewajiban terhadap agama Islam ini sebagai amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wasfaqna wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Artinya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka enggan untuk menerimanya karena tidak mampu memikulnya. Maka dipikullah oleh manusia, karena sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi kewajiban kita pertama dalam agama Islam adalah memahami agama Islam secara baik dan benar. Karena orang yang memahami agama Islam dengan benar, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Makanya sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus belajar untuk mempelajari agama Islam secara benar dan baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kewajiban kita terhadap agama Islam adalah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan, beramallah kalian, niscaya Allah akan melihat amal kalian dan juga rasulnya dan juga orang-orang yang berilmu. Maka itu ilmu ini harus diamalkan dan amal itu harus sesuai dengan ilmu. Maka ada istilah berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Karena dengan ilmu itu kita harus amalkan. Kalau tidak, maka ilmu yang kita miliki itu sia-sia belaka. Sebagaimana dalam syair Arab dikatakan, "Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin." Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap agama Islam adalah menyerukan, mengajak, mengajarkan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Artinya, ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik, dan tantanglah mereka dengan cara yang terbaik. Maka di dalam mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam cara berdakwah. Pertama, dakwah bil lisan, yaitu mengajak dengan cara ucapan, dengan cara lisan. Dan yang kedua, dakwah bil kitabah, yaitu mengajak dengan tulisan. Artinya kita bisa menulis pada majalah atau koran
atau menulis buku dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dakwah bil amal, yaitu dakwah dengan menunjukkan kreatif atau dengan mengerjakan amal saleh sehingga orang mengikuti apa yang kita lakukan berupa amal kebajikan. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, dan orang yang menunjukkan, memperlihatkan yang namanya kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala dari orang yang mengikutinya itu tanpa dikurangi pahala orang yang mengikuti. Juga sebaliknya, wa man sanna sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayang kusamin wizrihi syai'an. Dan barang siapa yang berbuat suatu keburukan lalu diikuti oleh orang lain, maka baginya dosa dari orang-orang yang mencontoh tanpa dikurangi dosa orang-orang tersebut. Dan yang keempat adalah membela agama kita. Apabila agama kita ini dihina, agama kita ini dibenci, dimusuhi, bahkan diperangi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah. Karena itu kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah harus kita bela agama kita dengan pembelaan yang sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya siapa yang membela agama Islam, pasti Allah akan membelanya. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu membela Allah, pasti Allah akan membela kamu. Tetapi kalau kamu tidak membela Allah, maka sungguh kamu tidak akan dibela pula oleh Allah. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah yang membela kamu, menolong kamu, niscaya tidak akan ada orang yang bisa mengalahkanmu. Inilah beberapa kewajiban yang patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang melakukan amal kebajikan seperti yang telah saya sampaikan tadi itu, Allah akan tidak sia-siakan amal mereka yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan sia-siakan amal-amal mereka. Juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia beriman, maka pasti kami beri kehidupan yang baik dan pasti akan kami beri balasan dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Sebaliknya, orang yang menghindar dari zikr kepada Allah, mengingat Allah, akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Barang siapa yang lupa, tidak mau ingat, tidak mau menolong agama Allah, pasti mereka dalam kehidupan yang sempit. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.